Halo anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di video pembelajaran PAL, Praktikum Akuntansi Lembaga bersama Bu Fia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi, konsep debit kredit, jurnal, dan laporan keuangan akuntansi pemerintahan. Nah, jadi kalian tonton sampai selesai ya. Sebelum kita membahas ke materi kali ini, yuk kita review terlebih dahulu pembelajaran PAL sebelumnya. Ya, pada video pembelajaran PAL sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Betul? Masih ingat nggak? Oke, sekarang Ibu akan ngasih pertanyaan buat kalian. Ya, siap-siap ya. Oke. Silahkan kalian jawab di hati masing-masing ya. Apa itu akuntansi? Kemudian apa saja sistem pembukuan akuntansi? Apa saja basis dalam akuntansi? Dan apa itu akuntansi pemerintahan? Oke, sudah selesai? Sudah dijawab? Oke, kalau sudah selesai, yuk kita next materi hari ini. Oke. Sebelum kita ke materi, ini dia kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak semua pasti tahu ya, bahwa langkah pertama dalam proses akuntansi itu adalah melakukan identifikasi. Nah, proses identifikasi itu sendiri dilakukan untuk menganalisis. Menganalisis apa? Apa ayo? Nah, untuk menganalisis setiap transaksi ataupun aktivitas keuangan yang ada. Nah, untuk mempermudah kita dalam proses identifikasi transaksi, biasanya dapat digunakan sebuah alat untuk analisis yang biasanya disebut dengan persamaan akuntansi. Ada yang masih ingat nggak apa itu persamaan akuntansi? Oke, Ibu tampilkan terlebih dahulu ya materinya. Apa itu persamaan akuntansi? Persamaan akuntansi adalah gambaran dari posisi keuangan suatu entitas atau biasanya disebut dengan neraca, di mana sisi kiri itu menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanannya menggambarkan hak ataupun klaim atas harta tersebut berasal. Konsep dasar dalam persamaan akuntansi pemerintahan itu seperti apa ya? Nah, seperti ini. Kekayaan daerah adalah sama dengan sumber-sumbernya, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Mirip dengan akuntansi komersil ya. Ataupun sisi kiri sama dengan sisi kanan, atau sisi debit sama dengan sisi kredit. Jadi, nilainya itu dia harus seimbang. Nah, persamaan dasar ini akan mendasari seluruh proses dalam siklus akuntansi, mulai dari pencatatan transaksi, pengklasifikasian, sampai kepada penyusunan laporan keuangan seperti neraca. Secara garis besar, laporan neraca itu menyajikan informasi keuangan tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Struktur neraca itu dibuat dalam bentuk berimbang antara sisi kiri yaitu asetnya dengan sisi kanan yaitu kewajiban dan ekuitas. Lalu, apa itu aset? Apa itu kewajiban? Dan apa itu ekuitas? Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh entitas. Nah, yang termasuk ke dalam aset itu antara lain yaitu kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain-lain. Kemudian, apa itu kewajiban?
Nah, kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya itu mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban itu dapat dibagi menjadi dua. Ada kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang itu jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Sedangkan kewajiban jangka pendek jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Dan apa itu ekuitas? Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh oleh entitas akan menambah kepada ekuitas, sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas itu sendiri. Nah, di dalam akuntansi pemerintah biasa dikenal dengan istilah ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah ini diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu ekuitas dana lancar atau kita singkat menjadi EDL, ekuitas dana investasi atau disingkat menjadi EDI, dan ekuitas dana cadangan atau disingkat menjadi EDC. Gampang bukan? Nah, selanjutnya kita akan coba terlebih dahulu ke contoh soal ya, untuk membuat persamaan dasar dan perhitungan ekuitas. Simak ya. Nah, di sini ada contoh soal bahwa Kabupaten Subur Makmur pada tahun 2017 pertama kali mengadakan sebuah investasi dengan data sebagai berikut. Kas di kas daerahnya yaitu sebesar 437.500.000. Persediaan 175 juta. Aset tetap 262.500.000. Dana cadangannya 87.500.000. Utang jangka pendek 105 juta. Dan utang jangka panjangnya adalah 218.750.000 rupiah. Yang ditanyakan adalah kalian itu harus membuat yang pertama, menghitung EDL, EDI, dan EDC. Yang kedua, kalian harus membuat persamaan dasar akuntansi pemerintah berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Kabupaten Subur Makmur. Dan yang terakhir adalah kalian harus membuat neraca awalnya. Nah, di sini Ibu akan memperlihatkan perhitungan untuk ketiganya ya. Kalian juga bisa melihat pada modul yang sudah Ibu berikan. Yang pertama itu adalah perhitungan EDL, EDI, dan EDC. Silakan kalian bisa lihat ya bagaimana proses sehingga menghasilkan angka-angka tersebut. Kemudian yang kedua adalah persamaan dasar akuntansinya, bahwa sisi debitnya itu ada apa saja, di sisi kreditnya ada apa saja. Tadi ya, bahwa persamaan dasar akuntansi pemerintah itu sisi debitnya sama dengan sisi kredit atau sisi sebelah kanan sama dengan sisi sebelah kiri. Next. Nah, ini adalah neraca awalnya. Nah, dari data tadi dan perhitungan sebelumnya, kalian bisa mengetahui neraca awalnya. Pada posisi sebelah kirinya itu adalah aset atau biasanya kalian sebut dengan aktiva. Dan yang berada pada posisi sebelah kanan adalah kewajiban dan ekuitas yang biasa kalian sebut dengan pasiva. Kemudian kita lanjut ke penjurnalan. Apa itu jurnal? Jurnal itu merupakan proses di dalam akuntansi yang dilakukan dengan cara mencatat di dalam buku jurnal.
Nah, buku jurnal itu sendiri merupakan sebuah media untuk mencatat transaksinya secara kronologis. Nah, apa itu kronologis? Kronologis itu artinya harus berurutan berdasarkan waktu. Kalau misalnya transaksinya itu yang pertama ada di tanggal 2, maka ya tanggal 2 itulah yang harus dicatat terlebih dahulu. Setelah tanggal 2 kemudian ada transaksi pada tanggal 5, maka setelah tanggal 2 dicatatlah transaksi pada tanggal 5. Jadi harus berurutan, jangan mencar-mencar, tidak sesuai dengan waktunya. Gitu. Kemudian kita buat si jurnal ini secara teratur ya. Nah, kita buat secara teratur, kita tampung keterangan-keterangan dan kondisi-kondisi. Apakah di dalam jurnal tersebut asetnya bertambah atau berkurang, kemudian untuk pelunasan apa saja, semua transaksinya dijelaskan di dalam jurnal tersebut. Gitu. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang ada jurnal apa saja di dalamnya, kita lihat terlebih dahulu tentang konsep debit, kredit, dan saldo normal yang ada. Nah, ini dia nama-nama akunnya. Nah, yang perlu kalian hafalkan itu adalah ketika terjadi penambahan. Karena jika dia berkurang, maka akan sebaliknya. Jadi hafalin yang ini aja ya, yang bertambahnya saja. Karena yang bertambah itu sama dengan saldo normalnya. Ya, kalian bisa lihat ya, bahwa konsep debit, kredit, dan saldo normal pada akuntansi pemerintah itu sama dengan akuntansi komersil. Bedanya dalam akuntansi pemerintah itu ada tambahannya, ada pada perubahan sal dan pada estimasi sal. Nah, selanjutnya adalah konsep hobo. Apa sih hobo? Hobo adalah home office dan branch office, atau ada yang menyebutnya dengan head office, branch office. Konsep head office, branch office, atau kantor pusat dan kantor cabang itu bukan hanya terdapat di instansi swasta saja, tetapi juga terdapat di instansi pemerintahan, termasuk pemerintah daerah. Nah, struktur akuntansi di pemerintah daerah itu menggunakan konsep hobo juga, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Nah, antara kantor pusat dengan kantor cabang tentu ada banyak transaksi internal. Contohnya adalah transaksi internal antara PPKD dan SKPD adalah pemberian uang persediaan atau UP. Mungkin kalian sedikit asing ya dengan istilah UP. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan apa sih sebenarnya UP itu. Jadi, UP itu adalah uang persediaan, di mana ini adalah uang muka untuk operasional SKPD yang diberikan oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah. Dalam hal ini, PPKD akan memberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang nantinya akan digunakan oleh SKPD untuk memenuhi segala kebutuhan belanjanya. Dari segi PPKD, pemberian uang UP ini bukan merupakan beban ya nak. Begitu pula dari segi SKPD, penerimaan uang UP itu bukan merupakan pendapatan. Kenapa? Hal ini dikarenakan arus kas masuk dan keluar tersebut masih berada dalam satu entitas pelaporan. Nah, sebagai konsekuensinya, dari konsep hobo ini diperlukanlah sebuah kontrol pencatatan antara PPKD dan SKPD melalui sebuah akun yang dinamakan dengan akun resiprokal. Nah, akun resiprokal ini nanti akan menjadi akun yang menjembatani dalam pencatatan transaksi-transaksi internal antara PPKD dan SKPD. Akun-akun resiprokal tersebut adalah RK SKPD atau rekening koran SKPD yang berada di PPKD dan akun RK PPKD atau rekening koran PPKD
yang berada di SKPD. Nah, lalu akun resiprokal ini masuk ke dalam kelompok mana ya? Untuk akun RK SKPD, dia masuk ke dalam kelompok aset di PPKD. Sedangkan akun RK PPKD terdapat dalam kelompok ekuitas di SKPD. Nah, ketika terdapat aliran dana dari PPKD ke SKPD, seolah-olah PPKD sedang memberikan tambahan modal atau investasi kepada SKPD. Sehingga akun RK SKPD di sisi aset PPKD akan bertambah dan akun RK PPKD di sisi ekuitas SKPD juga bertambah. Dan ketika terdapat aliran dana dari SKPD ke PPKD, itu seolah-olah SKPD mengembalikan modalnya atau investasinya kepada PPKD. Sehingga akun RK SKPD di sisi aset PPKD akan berkurang. Dan akun RK PPKD di sisi ekuitas juga akan berkurang. Nah, dengan adanya akun resiprokal tersebut, maka persamaan akuntansi untuk PPKD dan SKPD adalah sebagai berikut. Nah, di sini anak-anak semua bisa lihat ya, apa perbedaan atau bagaimana sih perbedaan posisi si RK SKPD atau RK PPKD di akuntansi PPKD maupun SKPD. Di PPKD, RK SKPD berada pada kelompok aset dan pada SKPD, RK PPKD berada pada kelompok ekuitas. Transaksi-transaksi yang terjadi antara PPKD dan SKPD pasti akan melibatkan yang namanya akun resiprokal. Nah, contoh-contoh transaksi itu ada 5. Yang pertama adalah penyerahan uang UP atau uang persediaan, GU atau ganti uang, dan TU tambah uang. Yang kedua adalah belanja SKPD dengan menggunakan mekanisme LS atau langsung. Yang ketiga, penyetoran pendapatan SKPD ke kas daerah. Yang keempat, pengembalian sisa uang persediaan ke PPKD. Yang kelima adalah mutasi barang daerah. Dan dalam akuntansi lembaga ada beberapa jurnal yang diperlukan. Nah, jurnal yang diperlukan itu diantaranya yang pertama adalah jurnal finansial. Nah, jurnal finansial ini merupakan jurnal yang pencatatannya berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dengan melibatkan akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Yang kedua adalah jurnal realisasi anggaran. Nah, jurnal ini pencatatannya itu berdasarkan pada basis kas, pada laporan operasional. Selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas, maka tidak perlu melakukan yang namanya pencatatan. Sedangkan jika transaksinya itu melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial, juga harus mencatat jurnal realisasi anggaran. Nah, ini kalian harus mengetahui beberapa inisial atau beberapa kosakata dalam akuntansi pemerintahan. Di sini ada pengelompokan kepada bahan habis pakai, kemudian ada pengelompokan persediaan bahan ataupun material, terus ada persediaan barang lainnya. Nah, di sini berikutnya ini adalah pengelompokannya. Yang termasuk bahan habis pakai itu apa saja? Yang termasuk bahan atau material itu apa saja? Dan yang termasuk barang lainnya itu apa saja? Nah, di luar yang termasuk pada ketiga bagian ini,
ya nanti kalian mencatatnya dengan nama akun yang biasanya kalian catat. Seperti itu. Oke anak-anak, sekian materi di video kali ini untuk penjelasan tentang bagaimana kita harus menjurnal ke dalam jurnal realisasi anggaran dan jurnal finansial. Kita akan membahas di next video ya. Dan untuk materi laporan keuangan. Mudah-mudahan video kali ini mudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.